Kita lanjutkan Matematika Teknik 2 ini dengan pembahasan mengenai integral kompleks sepanjang lintasan di bidang kompleks ya. Oke, jadi kalau sebelumnya kita udah pernah tahu mengenai integral gitu kan ya, tapi kan itu untuk himpunan yang bilangannya bilangan real. Kali ini kita akan melibatkan himpunan bilangan kompleks di dalamnya. Nah, domain dari satu fungsi itu merupakan himpunan nilai di mana fungsi tersebut terdefinisi. Kemudian suatu fungsi itu dikatakan analitik kalau misalnya fungsi tersebut terdiferensialkan atau dapat dicari turunannya pada domain tersebut, gitu ya. Nah, untuk integral ya dalam bidang kompleks ini kita lebih spesifik menamainya sebagai integral garis. Oke, sebagai integral garis. Dan untuk pembahasan integral ini sendiri seperti halnya di kalkulus gitu ya. Analisis kompleks itu yang di dalam bidang kompleks itu kita mengenal integral, ada integral yang tentu dan ada integral yang tak tentu. Oke, integral tak tentu itu kalau misalnya fungsi yang turunannya sama dengan fungsi awal yang diberikan. Integral tak tentu dari satu fungsi adalah fungsi yang turunannya sama dengan fungsi awal yang diberikan oleh fungsi tersebut gitu ya. Nah, kita lanjut. Untuk integral kompleks kita menulisnya seperti biasa, jadi ada notasi integral. Ya, kita punya notasi integral. Sebentar, saya butuh. Nah, udah gitu kita punya fz, kemudian ada dz, karena domain yang kita bicarakan di sini adalah domain untuk himpunan bilangan kompleks. Dan biasanya kasih ini juga ya, ada z di bawah notasi integral ini. Nah, kemudian lebih lanjut lagi, integrannya atau si fz-nya ini diintegrasikan sepanjang kurva C pada bidang kompleks. Nah, kurva C ini nanti disebut sebagai lintasan. Kurva C ini apa? Kurva C ini merupakan suatu kurva yang diberikan oleh persamaan parametrik zt sama dengan xt ditambah yt dikali i. T-nya ini adalah suatu nilai yang berada di antara interval A sampai dengan B. Oke. Nah, jadi bisa dibilang yang kita integralkan itu gitu ya, yang kita integralkan itu ada di kurva C ini tadi gitu. Ada di kurva si kompleks ini tadi. Gitu kan ya. Nah, kita lanjutkan lagi kalau begitu. Contohnya ada zt diberikan sebagai t ditambah 3it. Untuk nilai t berada di antara interval 0 sampai dengan 2. Nah, kalau yang demikian kurvanya itu seperti apa? Nah, kita tahu bahwa kalau ini kan beranjak dari persamaan gini ya, z sama dengan gitu kan ya, x tambah i y gitu, x tambah i y. Nah, dalam hal ini x-nya tuh diberikan oleh yang ini t, kemudian y-nya diberikan oleh si 3t kan gitu kan. X-nya adalah T dan Y-nya adalah 3T. Yang kalau misalnya kita cari kesamaan di antara keduanya ini, kita punya nanti Y sama dengan 3X. Kenapa? Datangnya dari mana kan gitu kan. Nah, datangnya itu adalah kalau misalnya, kan tadi kita tahu Y-nya itu 3T. 3T, 3 dikali yang ada di sini gitu loh. Jadi makanya persamaannya itu kita ambil langsung kesamaan Y sama dengan 3X. Oke? Nah, terus ada lagi kurva yang lainnya, misalnya zt sama dengan 4 cos t ditambah 4i sin t, di mana t itu berjalan dari negatif pi sampai dengan pi. Nah, kalau yang satu ini nanti bentuknya adalah suatu lingkaran yang jari-jarinya sama dengan 4. Kayak gitu ya. Oke, nah itu beberapa kurva yang diberikan oleh zt tadi. Kita lanjutkan. Nah, kita asumsikan ya, di sini kita asumsikan C adalah suatu kurva mulus. Dan itu berarti bahwa C itu kontinu dan mempunyai turunan tak nol pada setiap titik. Artinya ada nilainya gitu.
ada nilainya pada setiap titik. Nah, nanti turunan dari si Z ini tadi kita definisikan sebagai Z pakai tanda titik di atasnya gitu ya. Nah, turunan dari si ZT ini tadi ataupun DZ DT itu adalah turunan dari XT ditambah dengan I kali turunan dari YT. Oke. Nah, beranjak dari sini kita bisa lihat bahwa untuk mengintegralkan gitu ya, untuk mengintegralkan suatu fungsi yang tadi di kurva C tadi, kurva kompleks itu tadi, kita bisa definisikan integralnya ya sebagai integral garis. Nah, diberikan bahwa dimisalkan ada C sebagai kurva mulus di bidang kompleks, kemudian ada FZ. FZ ini fungsi kontinu. Oke, FZ ini adalah fungsi kontinu. Oke, pada setiap titik di C. FZ adalah suatu fungsi kontinu pada setiap titik di C. Nah, kita partisi interval T ya yang punya ininya ujung kirinya A, ujung kanannya B. Kita partisi gitu kan. Oke, sekali lagi ya. Jadi kita punya kurva C. Oke, kemudian kita punya FZ. Kita punya FZ. FZ ini fungsi yang kontinu pada setiap titik di C tadi. Nah, terus udah gitu si kurva ini tadi kita partisi. Kita partisi interval-intervalnya dalam batasan A sampai dengan B, sehingga kita punya T0 yang sama dengan A, terus ada T1, ada T2, dan seterusnya. Nanti ada Tn kurang 1, ada Tn ini sebagai ujung dari si ini ya, interval B-nya ini tadi, yang sebelah kanannya gitu, titik sebelah kanannya. Nah, jadi nanti untuk setiap T itu akan ada Z yang bersesuaian. Z yang bersesuaian ini kita namai dengan Z0, terus udah gitu ada Z1, dan seterusnya gitu ya. Terus ada Zn kurang 1, kemudian ada Zn, diakhiri dengan Zn. Oke, nah dari situ tadi kita udah partisi interval-intervalnya pada kurva C. Apa yang kita lakukan? Nah, ini dia partisinya tadi. Ya, jadi ada Z0, ada Z1, ada Z2, dan seterusnya gitu ya. Ini kurvanya kita tadi punya. Nah, terus ini daerah-daerah partisinya. Oke, ini daerah-daerah partisinya yang garis itu tadi, yang kita partisi itu tadi. Kemudian, untuk setiap partisi, kita pilih suatu titik CI di antara ZI kurang 1 dan ZI. Oke. Nah, jadi akan ada jumlahan yang diperoleh ini ya. Ada jumlahan yang diperoleh yang diambil dari perkalian antara FCI dengan delta ZI. Oke. Jadi ini yang daerah ini kan diambil suatu titiknya gitu ya, suatu CI gitu kan. Kemudian dicarilah luasannya. Dicari luasannya itu didapat luasannya tadi sebagai perkalian dari FCI dengan si delta ZI. Nah, delta ZI-nya itu adalah ZI dikurang ZI kurang ZI min 1. Oke. Untuk lebih jelasnya, ini tadi sebenarnya udah ada gambar kurvanya ya di belakang kayak gini ya. Tapi kalau mau diperjelas, lebih baik saya bikin ada kurva satunya lagi lah ya. Nah, jadi kurvanya itu kayak di bidang XY aja biar kita lebih gampang memahaminya. Jadi ini tadi si kurva daerah pengintegralannya tadi, si C tadi. Terus udah gitu ini partisi-partisinya tadi ya, yang ada Z1, Z2, dan seterusnya gitu kan ya. Ini Z1, Z2, terus ada dan seterusnya sampai dengan si Zn gitu kan. Ada Zn, oke. Nah, di antara Z1 dengan Z2 itu kan ada delta Z. Nah, atau kita pakai notasi yang lebih umum aja, misalnya kasih aja ZI, oke, ada ZI dengan ZI min 1. Nah, misalnya di sini lah ya, ZI dengan
ZI min 1, saya ambil garisnya. So this is delta ZI. Saya ambil antara ZI dengan ZI min 1. Ini ZI min 1, ini ZI. Oke, nah di antara ZI dan ZI min 1 ada satu titik yang kita namai dengan C, yang kalau di buku itu notasinya dia kayak gini ya. Oke, ini kayak delta. Sebenarnya nggak gini sih, saya kurang bisa bikin dia lebih. Oke, kayak gini lah ya. Nah ini kita baca dengan C. Di antara, gitu kan? Di antara titik ZI 1 dengan ZI. Let's say dia di sini. Ini si CI ini tadi, CI. Mana nih gambarnya biar bagus ya? Oke, so this one is CI. Kalau di sini CI ya, harusnya ini CI. Nah, gitu ya. Nah, tentu untuk menentukan luasannya ini kan kita pakai F dari ya toh CI tadi, ini CI ini tadi gitu kan ya. F dari CI ini tadi terus dikali sama ininya lebar yang diberikan oleh delta ZI. Nah, gitu ya. Diberikan oleh delta ZI. Jadi sama halnya dengan integral yang di bilangan real, bilangan kompleks pun demikian. Tapi ini tadi saya bikin lebih jelas aja si koordinatnya gitu ya. Oke, nah jadi kan konsep dari integral seperti halnya yang diberikan oleh persamaan Riemann ya. Kita membagi delta ZI-nya ini kan semakin kecil, semakin mendekati nilai yang mau kita ambil, kan gitu ya. Semakin kecil akan menjadi semakin nilai yang mau kita ambil. Nah, oleh karena itu, nanti N-nya tentu akan menuju tak hingga, atau partisinya akan menuju tak hingga. Sedemikian, sehingga delta ZI-nya akan semakin menuju kepada 0, kan gitu, karena makin kecil delta Z-nya akan makin kecil dan si N-nya akan menuju kepada tak hingga. Sedemikian, nah nanti jadinya didapatlah integral, ini kan konsep dari integral, yaitu untuk si FCI tadi itu sebagai FZ, kemudian delta ZI tadi sebagai DZ. Jadi inilah kurva di bidang kompleks ya, diberikan oleh notasi yang tadi kita kasih ini tadi. Oke. Dengan C ini merupakan lintasan yang tertutup. Jadi kalau C-nya adalah lintasan tertutup, kita kasih notasi lingkaran di integralnya. Kalau C-nya bukan lintasan tertutup, kita nggak usah pakai lingkaran. Jadi cukup integral biasa gini aja ya. Oke. Nah, terus udah gitu, ini tadi integralnya. Kita mau lihat lanjutannya di sini. Nah, ada beberapa sifat dasar dari integral bidang kompleks, sebenarnya nggak jauh beda dengan integral di bidang bilangan real. Ya, yang pertama adalah untuk untuk penjumlahan dari dua buah integran yang diintegralkan. Untuk penjumlahan dari dua buah integrannya, kita bisa pisahkan integralnya itu ke dalam K1 integral F1Z dz, kemudian ditambah dengan K2 integral F2Z dz. Oke. Terus kalau misalnya batasnya dibalik ya, kalau tadi ada Z 0 sampai dengan Z, kemudian kita tukarkan batas atas terhadap batas bawah, maka integral ini akan bernilai negatif negatif dari integral Z sampai dengan Z0. Tetap integrannya si FZ gitu ya. Dan yang terakhir, kalau misalnya kita pisahkan kurvanya, kurva C-nya, ada C1 dan ada C2, maka kita boleh pisahkan integral ini ke dalam dua buah integral. Jadi ada integral dari FZ dz pada kurva C1, kemudian dijumlahkan dengan integral FZ dz pada kurva C2. Gitu ya. Oke, nah itu dia. Kemudian untuk integral kompleks ini sendiri gitu ya, kita juga mengenal eksistensi yang diberikan oleh fungsi. Kalau misalnya ada fungsi fz-nya didefinisikan sebagai uxy ditambah ivxy yang kontinu pada setiap titik di suatu kurva mulus C.
Nah, integral f sepanjang c itu ada dan memenuhi nilai sebagai berikut bahwa limit dari n menuju tak hingga Sn tadi daerah pengintegralnya tadi ya, ini sama dengan integral fz dz pada kurva c. Oke, yang sama dengan gitu kan, integral dari u dx ya, bagian dari realnya terhadap x dikurangi dengan integral v dy, artinya bagian dari imajinernya terhadap y, dan ditambah dengan i dikali integral u dy, yang artinya bagian dari realnya terhadap y, kemudian ditambah dengan integral dari v dx, ataupun bagian dari imajinernya terhadap si x gitu ya. Oke, next. Kalau dikatakan ada integral tak terbatas dan ada substitusi limit gitu ya, dan metode ini juga analog dengan definisi integral tentu di dalam kalkulus. Kalau ada fz analitik pada domain terhubung sederhana, maka integral terbatas fz dalam domain D, yaitu semua fungsi analitik fz besar, sedemikian sehingga turunan dari fz besar ini adalah fz di D. Dan untuk semua lintasan di D yang menghubungkan dua titik Z0 dan Z1, kita punya kesamaan sebagai berikut ya. Ini dia ya. Sebenarnya ini nggak jauh beda dengan konsep integral tentu di kalkulus biasa. Jadi batas Z0 sampai dengan Z1 ini merupakan nilai yang akan disubstitusi pada anti integran, pada anti diferensial dari si f itu tadi, gitu kan? Oke. So, dengan kata lain, kita juga mengenal integral tentu di bilangan kompleks. Tentu yang disubstitusikan nanti adalah nilai-nilai yang diberikan oleh si Z ini tadi ya, Z0 dan Z1. Oke. Dan prosesnya pun sama. Jadi dikurangkanlah dia dari fungsi yang diberikan oleh Z di batas atas Z, kemudian dikurangi dengan fungsi yang diberikan oleh Z pada batas bawahnya. Ada beberapa contoh soal kita mau kerjain sama-sama ya. Untuk yang nomor 1, 2, 3, 4 kita ke notes-nya saja biar lebih gampang. Oke, ini dia. Kita bikin notes baru aja. There you are. Oke. Nah, tadi ada yang soal nomor 1. Soal nomor 1 katanya gini, integral dari Z pangkat 2 dz pada batas 0 sampai dengan 1 plus I. Itu ya tadi ya soalnya ya. Integral 1 plus I. Oke, nah kita kerjain ya. Nah, tadiknya sama dengan pada kalkulus biasa, tapi di sini kita pakai Z. So, kalau mengintegralkan Z pangkat 2, tentu dia jadi 1 per 3 Z pangkat 3. Batasannya diberikan oleh 0 sampai dengan 1 tambah I. Oke, substitusi masing-masing nilai, jadi kamu punya 1 per 3 dikali 1 ditambah I pangkat 3. 0, kalaupun kita substitusikan terhadap Z ini tentu hasilnya jadi 0, jadi boleh di-ignore. Sekarang kita kerjain yang ini, kita beresin dulu. Berarti 1 per 3 dikali 1 tambah I, kali 1 tambah I, kali 1 tambah I. 1 tambah I, aduh, dibedain ya, ini I, ini 1. Oke, nah boleh saya bikin yang saya hitung, yang ini dulu nih. Yang berdua ini dulu nih, 1 tambah I, 1 tambah I-nya dulu. Berarti jadi apa? 1 tambah, 2I ya. Terus udah gitu ditambah, bukan ditambah, dikurang 1 karena I kuadrat sama dengan negatif 1. Nanti kita kalikan dengan 1 tambah I. Nah, terus di sini kebetulan ada 1, ada minus 1. Jadi tersisa si 2I. Jadi kita sekarang tinggal ngaliin 1 per 3 2I dikali dengan 1 plus I. Yang sama dengan, apa itu? Ini kalau kali ke dalam aja jadi apa nih? 2I negatif 2 ya. Iya, so 1 per 3 2I negatif 2. Oke. Boleh dirapiin, bisa. Kita mau bikin I-nya biar dia ditulis di belakang gitu kan ya. Jadi 2 per 3, ada tanda negatif, ditambah 2 per 3I. Oke, selesai. Ya, nomor 1.
Nah, kita ke nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2, katanya gini. Integral cos z dz pada batas negatif pi sampai dengan pi. Nah, kalau yang ini ya sama ya, kita integralkannya kan ceritanya cosnya itu kan, integral cos itu kita tahu bahwa hasilnya adalah sin tapi di z. Dan jangan lupa kasih batas atas dan batas bawah. Jadi ada negatif pi, terus ada pi. Oke. Kita ganti z-nya terhadap negatif pi dan pi. So, kita punya sin dari pi kurang sin negatif pi. Kita tahu bahwa sin ini fungsi ini kan ya, dia fungsi ganjil kan kalau sin kan. Jadi bisa ditulis kembali si negatif sin negatif pi-nya itu. Jadi gini maksud saya. Sin pi negatif sin. Jadi tambah itu kan. Karena kita mengubah, nanti saya tuliskan. Karena kita mengubah keterangannya ya. Karena kita mengubah sin negatif pi, karena dia ganjil, negatif sin pi. Oke, nah berarti hasilnya jadi ada 2 sin pi. Kebetulan di pembahasan soal sebelumnya kita tahu bahwa 2 sin pi itu sama dengan 2i sin hiperbolik dari pi ya. Sin hiperbolik dari pi. Oke, selesai. Ini dia. Nomor 3. Untuk yang nomor 3 itu soalnya diberikan sebagai berikut. Integral dari e pangkat z per 2 dz. Terus batas bawah 8 plus pi, batas atas 8 negatif 3 pi. Oke, kita kerjain. Ini kalau misalnya e pangkat z per 2 ini sebenarnya kita boleh pakai substitusi. Ya, masih inget ya sama teknik substitusi. Kita ke teknik substitusinya dulu aja. Kita misalkan U sama dengan Z per 2. Dengan demikian DU-nya sama dengan 1 per 2 dz. Oke. Dan di dalam ini nanti kita pakai 2 DU ya. Karena kan dia dz-nya berdiri sendiri. 1 kali dz dia di situ ya. Oke. So, karena dia pakai pemisalan, saya pakai, nggak apa-apa lah ya, nanti silau kalau biru semua. So, ini ya, saya ngerjain integral yang ini dulu ya, integral mentahnya dulu deh, maksudnya integral e pangkat z per 2 nya dulu deh ya. So, ini nanti sama dengan gitu kan ya, integral dari 2 nya ditulis di depan, terus ini e pangkat u, ini du. Ini sama dengan 2 e pangkat u. Ya kan? 2 dikali e pangkat u, atau ini sama dengan, boleh tambah c, sebenarnya nanti gak dipakai juga sih, tapi daripada gregetan e pangkat apa? Z per 2 ya. Oke. So, ini hasilnya menjadi 2 e pangkat z per 2 pada batasan 8 ditambah pi, terus batas atasnya 8 dikurang 3 pi. Oke. Yang kalau misalnya kita masukkan, kita substitusikan ke nilai yang diberikan ini, apa yang kita punya? Ada 2 dikali gitu ya, e pangkat 8 negatif 3 pi per 2. Terus dikurang e pangkat 8 ditambah pi per 2 juga ya. Iya dong, karena kan z per 2. Oke. Yang boleh dikeluarkan kan 2-nya, e-nya nggak bisa ya. E-nya kan berdiri sendiri ya. Oke. Nah, ini jadi apa gitu ya? Perlu diketahui bahwa fungsi ini akan periodik. Oke. Akan periodik kalau misalnya kita ngelewatin 2 pi. Oke. Fungsi eksponen itu akan periodik. Fungsi eksponen ya, itu akan periodik
harus ke atas pada interval 2 pi. Artinya ini saya kasih keterangan untuk yang bagian 8 negatif 3 pi per 2, kalau misalnya kamu jumlahkan dengan 2 pi, oke, dengan 2 pi, apa yang terjadi? Ini akan sama dengan, gitu kan ya, ini jadi 4 tentu saja, kemudian you have negatif 3 pi per 2, dan supaya sama-sama per 2 kita akan jumlahkan dengan 4 pi per 2. Ini adalah 4 negatif 3 ketemu 4 jadi plus pi per 2, kan gitu kan? Artinya gini loh, E pangkat 8 negatif 3 pi per 2, oke, ini sama dengan E pangkat 4 tambah pi per 2. Ini kedua-duanya sama karena periodik dia. Oke, jadi maksud saya yang ini tadi, yang di baris terakhir yang kita punya tadi, ini akan sama dengan 2 dikali E pangkat apa tadi? 4 plus pi per 2 kan gitu ya, dikurang E pangkat, ini juga jadi 4 kan, 4 plus pi per 2 toh, it's the same kan ya toh ya, berarti hasilnya menjadi sebagai berikut, 2 kali 0 sama dengan jadi 0 dia. Oke, hasilnya jadi 0 lagi. Nah, itu yang nomor 3. Dan terus kita lihat yang nomor 4, nomor yang terakhir. Nomor terakhir itu dia gini, integral dz per z untuk negatif i sampai dengan i. Oke, seperti juga pada kalkulus kita tahu bahwa integral dari du per u gitu kan, itu kan ln u gitu, ln mutlak u ya. Tapi di sini kita boleh pakai sebagai berikut, jadi ada ln dari z. Mutlak z juga it's okay lah, nggak apa-apa ya. Terus nanti kita kasih min i sampai dengan i. Yang kalau misalnya kamu substitusikan, keluarkan dari tanda mutlaknya juga nggak masalah. Jadi ada ln dari i, dikurang ln dari negatif i. Ln dari i dikurang ln dari negatif i. Dalam hal ini kita memang nggak ada ngebahas fungsi logaritma. Tapi kalian bisa cek di textbooknya. Untuk ln i, ini kesamaannya adalah i dikali pi per 2. Saya kasih aja keterangannya ya, bahwa untuk kesamaan dari ln i ini sama dengan i dikali pi per 2. Saya. Nah, dan juga tambahannya satu lagi, ln ini merupakan fungsi ganjil. Jadi untuk ln dari negatif i ini sama juga dengan negatif ln i. Gitu, sama dengan negatif ln i. Jadi si ini teh sama dengan negatif ln i yang bagian ini, negatif ln i. Ya, tadi kita tahu nilai ln i adalah i dikali pi per 2. So, ini jadi dikurang dari negatif si i dikali pi. Nah, pasti ini nggak bagus. I dikali pi per 2. Ini boleh kayak gini juga nggak masalah. Yep, yaitu sama dengan i kali pi. Oke. Itu ya, ln i negatif ln negatif i. Oke. Nah, itu tadi pembahasan soal-soalnya dari slide-nya. Kembali dulu ke slide. Oke, kayaknya itu aja ya terakhir ya. Oke. Nah, pembahasannya itu dulu aja kalau gitu. Semoga bisa dipahami. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada saya di forum ataupun di grup juga bisa ya. Dan
Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.